Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang mau saya sampaikan hari ini adalah kuat dalam masa sulit. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu saja kita tidak lepas dari berbagai macam masalah. Baik masalah yang kita alami secara pribadi ataupun juga masalah secara global. Seperti saat ini adanya pandemi COVID-19. Di Alkitab pun juga diceritakan masalah demi masalah dihadapi oleh tokoh-tokoh di Alkitab dan juga oleh bangsa Israel dan bahkan bangsa-bangsa di dunia. Ketika kita mengalami masalah, tentu saja kita ingin tetap kuat, bertahan, kita kuat, tetap kita bertumbuh, dan bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita menjadi saluran berkat juga untuk orang-orang lain. Jadi pada masa sulit saat ini, saat pandemi saat ini, kita akan tetap kuat dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Kita tidak terjatuh. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang kuat pada masa-masa sulit? Di dalam Alkitab, Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Demikianlah yang disampaikan firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi pribadi yang kuat, sekalipun masalah, badai datang, kita tetap kuat, bahkan kita menjadi berkat buat orang lain. Maka Alkitab mengatakan kuncinya adalah kita harus menjadi pelaku firman. Tetapi kalau kita mendengar firman dan kita tidak melakukannya, kita seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika badai kehidupan datang, kita akan hancur. Rumah kita hancur, kita hancur. Jadi kita harus menjadi pribadi yang kuat dengan cara kita menjadi pelaku firman. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada kita supaya kita tetap menjadi pelaku firman. Yang pertama, mari kita belajar melakukan firman mulai dari hal-hal yang sederhana yang kita mengerti. Dan jangan pernah menunda. Tanggung jawab di dalam perkara yang kecil. Tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kalau kita lakukan tanggung jawab tersebut, Allah akan memberikan kekuatan kita untuk taat kepada hal-hal yang besar. Jadi poin pertama, kunci pertama adalah lakukanlah. Mulai dari hal-hal sederhana, lakukan sampai kita akhirnya menjadi kuat, bertambah kuat, dan jangan pernah menunda. Yang kedua, kita harus melakukan dengan konsisten. Lakukanlah dengan tekad. Di dalam menjadi pelaku firman, ada hambatan, selalu kita mengalami hambatan. Gangguan itu bisa dari diri kita dan bisa dari orang lain, dari lingkungan kita. Tapi kita harus bertekad, dan kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita jatuh, bangkit lagi. Kita tidak akan tergeletak karena Allah kita akan menopang kita. Dan poin yang ketiga adalah, mari kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang yang optimis, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang berorientasi kepada masa depan. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, maka yang negatif itu masuk, transfer ke kita. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, maka hal-hal yang baik akan transfer kepada kita. Jadi, mari kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman supaya kita tetap kuat sekalipun masalah datang, badai datang, bahkan saat ini masa pandemi kita tetap kuat, bahkan kita menjadi berkat buat orang lain. Dan kita akan menjadi saluran berkat dan Tuhan akan terus membawa kita lebih tinggi dan terbang lebih tinggi lagi. Itulah yang saya sampaikan. Tuhan memberkati.